Di antara kabut sejarah yang penuh dengan misteri, ada satu kitab kuno yang keberadaannya menyisakan tanda tanya besar. The Book of Soiga, sebuah naskah dari abad ke-16 yang konon berisi rahasia ilmu sihir dan komunikasi dengan makhluk gaib. Di balik lembaran-lembarannya yang usang, tersimpan lebih dari sekadar teks dan simbol-simbol misterius. Buku ini membawa kutukan bagi siapapun yang berani meneliti isinya. John Dee, seorang matematikawan, filsuf, dan okultis terkenal di zaman Ratu Elizabeth I, adalah orang pertama yang diketahui mencoba mengungkap isi kitab ini. Dipercaya bahwa The Book of Soiga menyimpan pengetahuan suci yang diberikan langsung oleh malaikat. Tapi, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar penderitaan yang harus ia tanggung. Dalam ritual pemanggilan roh yang ia lakukan bersama dengan rekannya, mereka meminta petunjuk dari malaikat tentang makna tabel-tabel misterius dalam kitab ini. Jawaban yang diberikan oleh sang malaikat justru semakin mengundang rasa ngeri. Katanya, rahasia sejati dari buku ini hanya bisa diungkap oleh Archangel Michael setelah 100 tahun penelitian tanpa henti. Jika ada yang mencoba memahaminya tanpa izin, mereka akan menghadapi kehancuran. Saat setelah ia tenggelam dalam penelitian kitab ini, nasib John Dee mulai berubah drastis. Dari seorang cendekiawan terhormat yang dipercaya oleh kerajaan, ia perlahan-lahan kehilangan segalanya. Reputasinya hancur, hartanya lenyap, dan perpustakaan pribadinya dijarah. Kitab-kitab langka yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya hilang tanpa jejak. Dia akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian dan kemiskinan, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan di tahun 1609. Apakah ini hanya sekadar kebetulan? Atau justru kutukan The Book of Soiga yang telah menuntut harga atas keinginannya menguak rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi? Kisah tragis itu tidak hanya terjadi pada John Dee, namun rekannya yang bernama Edward Kelly juga mengalami hal yang serupa. Selama hampir 400 tahun, The Book of Soiga menghilang dari peradaban, seolah-olah menolak untuk ditemukan. Namun pada tahun 1994, dua salinan kitab ini ditemukan kembali, satu di British Library di London dan satu lagi di Bodleian Library di Oxford. Sejak saat itu, para sejarawan dan peneliti modern berusaha memecahkan rahasianya. Tetapi tidak ada yang berhasil mengungkap makna sebenarnya dari 36 tabel kode misterius yang ada di dalamnya. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah kutukan The Book of Soiga masih aktif hingga hari ini? Di video kali ini kita akan bahas bagaimana kisah tragis John Dee dan rekannya akibat obsesinya terhadap buku ini, dan apa isi dari buku ini sebenarnya. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari Ensiklopedia Halaman Tengah. Ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. John Dee, okultis paling terkenal di zamannya, bukanlah orang biasa. Ia memiliki kecerdasan luar biasa, menguasai berbagai disiplin ilmu mulai dari matematika, astronomi, hingga seni okultisme. Ia menghabiskan hidupnya untuk mencari pengetahuan ilahi, dan dalam pencariannya, ia menemukan sebuah naskah misterius, The Book of Soiga. John Dee menemukan The Book of Soiga pada abad ke-16, kemungkinan besar antara tahun 1550-an hingga 1580-an, saat ia aktif sebagai matematikawan, filsuf, dan penasihat Ratu Elizabeth I.
Meskipun tidak diketahui secara pasti di mana Dee pertama kali memperoleh buku ini, yang jelas ia memilikinya dalam koleksi pribadinya di Mortlake, Inggris, tempat ia mengumpulkan salah satu perpustakaan terbesar pada masanya. Dee memiliki lebih dari 4.000 buku dan manuskrip, termasuk banyak teks okultisme dan alkimia. Dan The Book of Soiga adalah salah satu yang paling misterius di antara koleksi tersebut. Dia sangat tertarik dengan buku ini karena ia percaya bahwa di dalamnya terkandung rahasia mistis alam semesta, sebuah ilmu yang mungkin telah diturunkan dari zaman kuno atau bahkan dari malaikat sendiri. Namun, ada satu masalah. Beberapa bagian buku ini tertulis dalam bentuk tabel, huruf-huruf yang tampaknya terenkripsi. Merasa bahwa buku ini terlalu sulit untuk dipecahkan dengan akal manusia, Dee memutuskan untuk mencari jawaban dengan cara yang tidak biasa, berkomunikasi dengan malaikat. Untuk itu, ia bekerja sama dengan Edward Kelly, seorang medium yang mengklaim bisa berbicara dengan entitas supranatural melalui bola kristal. John Dee dan Edward Kelly melakukan serangkaian ritual pemanggilan malaikat yang mereka sebut sebagai scrying, proses melihat ke dalam bola kristal untuk berkomunikasi dengan entitas gaib. Dee menyiapkan ruang khusus dengan simbol-simbol suci dan perawatan alkimia. Mereka menggunakan bola kristal sebagai media komunikasi. Kelly bertindak sebagai perantara, sementara Dee mencatat semua interaksi. Mereka sering melakukan pemanggilan di dalam ruangan yang sunyi dan gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Dalam salah satu sesi, Kelly mengaku melihat malaikat Uriel, yang dalam kepercayaan Kristen adalah malaikat kebijaksanaan dan wahyu. Uriel dikatakan muncul dalam cahaya yang menyilaukan dan mulai menyampaikan pesan kepada mereka. Dee bertanya, apakah The Book of Soiga memiliki makna rahasia yang lebih dalam? Malaikat Uriel menyampaikan bahwa buku ini awalnya diberikan kepada Adam di Taman Eden. Tetapi setelah kejatuhan manusia, pengetahuannya tersembunyi dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Uriel mengatakan bahwa hanya malaikat yang dapat mengungkapkan makna dari tabel-tabel misterius dalam buku ini. Dee bertanya, apakah ia bisa memahami isinya? Tetapi Uriel menjawab bahwa pengetahuan ini tidak bisa diberikan dengan mudah dan harus diperoleh melalui pencerahan spiritual. Malaikat itu juga memperingatkan bahwa menggunakan ilmu ini tanpa kebijaksanaan yang benar bisa sangat berbahaya. Malaikat lain yang mereka hubungi mengatakan bahwa 36 halaman tabel huruf dalam The Book of Soiga adalah bagian dari sistem pengetahuan surgawi yang hanya bisa dipahami oleh entitas di alam spiritual. Dee dan Kelly mencoba meminta wahyu lebih lanjut, tetapi jawaban yang mereka terima seringkali samar atau tidak lengkap. Dalam beberapa sesi komunikasi, entitas yang mereka panggil memperingatkan tentang bahaya memahami isi buku ini terlalu jauh. Beberapa pesan yang diberikan seakan-akan menyiratkan bahwa Dee sedang menggali sesuatu yang tidak boleh diketahui manusia biasa. Namun, Dee tetap berusaha mencari tahu lebih banyak, meskipun hasilnya tetap tidak memuaskan. John Dee adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan okultis yang memiliki pengaruh besar di Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Namun seiring waktu, kehidupannya berubah drastis dari sosok terhormat di istana kerajaan menjadi orang buangan yang miskin dan terisolasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhannya adalah perubahan politik di Inggris, terutama setelah kematian Elizabeth I dan naiknya Raja James I yang memiliki pandangan sangat berbeda terhadap ilmu sihir dan okultisme. Saat Ratu Elizabeth I naik tahta pada tahun 1558, John Dee menjadi penasehat ilmiah dan spiritual kerajaan.
Dia dikenal sebagai salah satu ilmuwan terkemuka di Eropa. Ia mempelajari astronomi, navigasi, dan matematika. Ia berperan dalam membantu navigasi untuk ekspedisi kolonial Inggris. Ia bahkan membantu mengembangkan konsep British Empire yang nantinya akan menjadi dasar bagi ekspansi Inggris di dunia. Elizabeth I sangat mempercayai di dalam hal astrologi dan mistisme. Ia menggunakan ilmu astrologi untuk menentukan tanggal penobatan Elizabeth I agar dianggap menguntungkan. Ia juga dipercaya sebagai seorang alkemis dan spiritualis yang memiliki akses ke pengetahuan gaib. Selama masa ini, dia memiliki akses luas ke naskah-naskah kuno dan buku okkultisme, termasuk The Book of Soika. Namun, seiring bertambahnya waktu, obsesi dia terhadap ilmu spiritual mulai membuatnya dicurigai oleh banyak pihak. Pada tahun 1583, dia melakukan perjalanan ke Polandia dan Bohemia bersama Edward Kelly. Dee dan Kelly melakukan sesi pemanggilan roh dan komunikasi dengan malaikat yang mereka klaim memberikan mereka wahyu ilahi. Mereka menarik perhatian Kaisar Romawi Suci, Rudolf II, yang tertarik dengan alkimia dan pencarian batu filsuf, Philosopher's Stone. Namun, banyak pihak mulai menuduh mereka sebagai penipu atau pemuja ilmu hitam. Edward Kelly ditangkap dan akhirnya meninggal dalam tahanan. Sementara Dee kembali ke Inggris dalam keadaan miskin. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1589, Dee terkejut mendapati bahwa banyak hal telah berubah. Ia kehilangan pengaruh di istana kerajaan. Banyak orang mulai menganggapnya sebagai penyihir yang berbahaya, bukan ilmuwan yang dihormati. Saat kembali ke rumahnya di Mortlake, Dee mendapati bahwa perpustakaannya yang berharga telah dijarah. Rumahnya dirampok oleh massa yang menganggap buku-bukunya sebagai buku sihir dan ilmu hitam. Banyak manuskrip langka dihancurkan, dibakar, atau dicuri oleh orang-orang yang tidak mengerti nilainya. Buku-buku lainnya dibawa oleh kolektor pribadi, termasuk oleh Sir Robert Cotton yang kemudian menyelamatkan beberapa manuskrip penting. Selama ia pergi ke luar negeri, musuh-musuhnya menyebarkan desas-desus bahwa ia adalah penyihir berbahaya karena dia sering melakukan ritual dan komunikasi dengan malaikat. Banyak yang percaya bahwa ia terlibat dalam ilmu hitam. Buku-bukunya yang berisi teks-teks mistis dan alkimia dianggap berbahaya, sehingga orang-orang menghancurkannya karena takut terkena kutukan. Bagi John Dee, kehilangan perpustakaannya lebih buruk daripada kehilangan kekayaan fisik. Karena itu adalah hasil dari seluruh hidupnya yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan. Meskipun Elizabeth I masih mendukungnya, ia tidak lagi memiliki kekuatan politik seperti sebelumnya. Pada tahun 1603, Ratu Elizabeth I meninggal dan digantikan oleh Raja James I. James I sangat membenci okkultisme, sihir, dan ilmu gaib. Ia bahkan menulis buku yang berjudul Demonologi yang menjadi dasar bagi perburuan penyihir di Inggris. James melihat orang-orang seperti John Dee sebagai tokoh berbahaya yang harus disingkirkan. Karena itu, dia tidak lagi mendapat dukungan dari istana dan mulai kehilangan semua yang ia miliki. Ia dipaksa meninggalkan istana dan kembali ke rumahnya di Mortlake. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus mengandalkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Banyak orang mulai menyebarkan rumor bahwa Dee adalah penyihir yang dikutuk karena mengutak-atik ilmu gaib yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia. Tidak ada catatan pasti mengenai tanggal dan penyebab kematian John Dee. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia meninggal sekitar tahun 1608 atau 1609 dalam kondisi miskin dan terlupakan. Ia diduga meninggal di rumahnya di Mortlake tanpa orang yang tahu. Tidak ada pemakaman resmi yang tercatat dalam sejarah yang membuat kematiannya diselimuti misteri. Beberapa orang percaya bahwa ia meninggal karena penyakit dan kelaparan. Namun beberapa teori lain mengatakan bahwa ia tidak hanya meninggal karena usia tua, tetapi karena sesuatu yang lebih gelap dan supranatural.
Edward Kelly adalah seorang alkemis, medium spiritual, dan alkutis yang menjadi partner penting bagi John Dee dalam eksperimen komunikasi dengan malaikat. Ia terkenal karena kemampuannya dalam scrying, melihat visi dalam bola kristal, dan klaimnya bahwa ia dapat mengubah logam biasa menjadi emas menggunakan ilmu alkimia. Namun, hidupnya berakhir dengan nasib tragis, dipenjara, dikhianati, dan akhirnya meninggal dalam keadaan misterius. Edward Kelly lahir sekitar tahun 1555 di Inggris. Ia pertama kali bertemu dengan John Dee pada tahun 1582. Kelly mengklaim bahwa ia bisa berkomunikasi dengan malaikat melalui bola kristal. Dee yang sangat ingin mendapatkan pengetahuan spiritual mempercayai kemampuannya dan mulai melakukan sesi komunikasi dengan entitas gaib bersama Kelly. Kelly memiliki sifat ambisius dan haus kekuasaan, sementara Dee lebih bersifat akademik dan spiritual. Pada tahun 1583, Edward Kelly dan John Dee meninggalkan Inggris dan melakukan perjalanan ke Polandia dan Bohemia. Mereka berharap mendapatkan dukungan dari bangsawan Eropa yang tertarik dengan alkimia dan ilmu gaib. Mereka bertemu dengan Kaisar Romawi Suci Rudolf II yang dikenal sebagai kolektor ilmu mistis. Rudolf II ingin mengetahui rahasia pengubah logam menjadi emas dan tertarik pada klaim Kelly bahwa ia bisa melakukannya. Kelly mendapatkan kekayaan dan kehormatan, diangkat sebagai kesatria oleh Kaisar Rudolf II. Ia mulai melakukan eksperimen alkimia, tetapi tidak pernah benar-benar menunjukkan bukti bahwa ia bisa mengubah logam menjadi emas. Namun, saat ia semakin terkenal, hubungannya dengan John Dee semakin memburuk. Salah satu titik balik dalam hidup Kelly terjadi saat ia dan Dee melakukan ritual komunikasi dengan malaikat. Dalam salah satu sesi pemanggilan malaikat, Kelly mengklaim bahwa malaikat memerintahkan mereka untuk bertukar istri sebagai ujian kesetiaan spiritual. Dia yang sangat religius terpaksa menyetujuinya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan dan rasa bersalah. Setelah kejadian itu, hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Dia merasa ditipu atau disesatkan, sementara Kelly semakin fokus pada alkimia dan ambisi pribadinya. Pada tahun 1589, John Dee akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Kelly dan kembali ke Inggris. Sejak saat itu, hidup Kelly mulai menurun drastis. Setelah ditinggalkan oleh Dee, Kelly terjebak dalam kebohongannya sendiri. Kaisar Rudolf II kehilangan kesabaran karena Kelly tidak pernah benar-benar menunjukkan bukti bahwa ia bisa membuat emas dari logam biasa. Pada tahun 1591, Kelly ditangkap dan dipenjara di Kastil Krivoklad, Bohemia. Kaisar berharap dengan memenjarakannya, Kelly akan terpaksa mengungkapkan rahasia alkimianya. Kelly berulang kali berjanji bahwa ia bisa membuat emas jika diberi kesempatan, sehingga ia dibebaskan sementara untuk melanjutkan eksperimen. Namun, ketika hasilnya tidak terbukti, ia kembali ditahan dan dipenjara di kastil. Selama masa penahanannya, Kelly hidup dalam kondisi yang mengerikan dan penuh dengan tekanan. Ia kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan statusnya sebagai alkemis terhormat. Kematian Edward Kelly masih menjadi misteri hingga hari ini. Menurut catatan sejarah, Kelly meninggal pada tahun 1597, diduga karena bunuh diri di dalam penjara. Ia diyakini melompat dari jendela atau membenturkan kepalanya ke tembok setelah menyadari bahwa ia tidak akan pernah dibebaskan. Versi itu menyatakan bahwa rasa putus asa dan tekanan yang luar biasa membuatnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ada spekulasi bahwa Kelly sebenarnya dibunuh atas perintah Kaisar Rudolf II yang marah karena merasa ditipu. Beberapa laporan mengatakan bahwa ia mencoba melarikan diri, tetapi terbunuh dalam prosesnya. Ada juga teori bahwa ia diracun secara diam-diam, sehingga kematiannya terlihat seperti bunuh diri. Pada tahun 1994,
seorang matematikawan dan peneliti manuskrip mistis bernama Jim Reeds, melakukan penelitian mendalam tentang tulisan-tulisan John Dee. Ia mencoba berbagai catatan kuno tentang The Book of Soiga dan menemukan bahwa Dee sering menyebutnya dalam jurnalnya. Ia mencari kemungkinan lokasi penyimpanan buku ini, terutama di perpustakaan-perpustakaan besar di Inggris dan Eropa. Setelah pencarian yang panjang, ia menemukan bahwa The Book of Soiga tidaklah hilang, tetapi tersimpan di dua perpustakaan terkenal. Salah satu salinan The Book of Soiga tersimpan di British Library dengan kode MS Florin 8. British Library adalah perpustakaan nasional Inggris yang menyimpan berbagai manuskrip kuno. Salinan yang kedua ditemukan di Bodleian Library dengan kode MS Bodleian 908. Perpustakaan Bodleian adalah salah satu perpustakaan tertua di Eropa. Menariknya, kedua salinan ini tidak memiliki nama Soiga di dalamnya, tetapi berdasarkan isinya. Jelas bahwa ini adalah naskah yang dicari selama berabad-abad. Lalu, apa isi dari The Book of Soiga? The Book of Soiga juga dikenal sebagai Alda Raya. Dalam buku ini terdapat petunjuk tentang pemanggilan malaikat, mantra perlindungan, dan 36 tabel mistik yang belum sepenuhnya terpecahkan hingga kini. Berikut ini adalah analisis lengkap dan rinci tentang isi The Book of Soiga. The Book of Soiga ditulis dalam bahasa Latin dan memiliki sekitar 197 halaman. Isi utama buku ini terdiri dari teks-teks mistik tentang sihir, astrologi, dan ilmu okultisme. 36 tabel kode rahasia yang masih menjadi misteri, mantra dan ritual untuk pemanggilan makhluk gaib, dan informasi tentang keabadian dan perlindungan spiritual. Struktur buku secara umum meliputi pembukaan dan konsep dasar ilmu sihir, penggunaan simbol dan kode dalam sihir, 36 tabel misterius yang diyakini memiliki kekuatan mistik, serta ritual dan mantra yang berkaitan dengan malaikat dan roh. Buku ini tidak memiliki indeks atau panduan, membuatnya sulit dipahami bahkan bagi pembaca terlatih seperti John Dee. The Book of Soiga menjelaskan berbagai aspek ilmu sihir, termasuk cara menggunakan simbol dan kata-kata suci untuk mempengaruhi dunia nyata. Petunjuk tentang bagaimana mendapatkan perlindungan dari kekuatan jahat, dan hubungan antara manusia, alam semesta, dan makhluk gaib. Contoh topik yang dibahas meliputi nama-nama malaikat dan iblis, serta cara berkomunikasi dengan mereka. Sistem energi yang mempengaruhi manusia dan dunia gaib, serta ramalan masa depan dengan menggunakan astrologi dan numerologi. Banyak dari konsep dalam buku ini mirip dengan tradisi mistik Yahudi, seperti Kabalah, serta beberapa sistem sihir Eropa abad pertengahan. Bagian paling aneh dari buku ini adalah 36 tabel besar yang berisi huruf-huruf acak. Setiap tabel berukuran 36 kali 36, dengan total 1296 huruf dalam setiap tabel. Huruf-huruf tampak tersusun secara acak, tetapi diduga memiliki pola yang tersembunyi. Tidak ada petunjuk langsung tentang bagaimana cara membaca atau menggunakannya. Beberapa peneliti percaya bahwa tabel ini adalah kode yang menyimpan pengetahuan rahasia. John Dee sendiri tidak bisa memahami tabel ini, sehingga ia mencoba bertanya kepada malaikat melalui rekannya. Malaikat Uriel memberitahu Dee bahwa rahasia tabel ini hanya bisa diungkap oleh Archangel Michael setelah 100 tahun penelitian yang tekun. Namun hingga kini, tabel ini belum berhasil dipecahkan sepenuhnya. Selain kode misterius, buku ini juga berisi mantra dan ritual okultisme yang berkaitan dengan pemanggilan malaikat dan roh, perlindungan dari kekuatan gelap, serta rahasia kehidupan dan kematian. Buku ini memberikan panduan untuk berinteraksi dengan makhluk spiritual, baik malaikat maupun roh.
Ritual ini mirip dengan sistem Enochian Magic yang dikembangkan oleh John Dee. Ada mantra untuk menangkal sihir hitam dan roh jahat, serta beberapa teks menyebutkan penggunaan herba suci dan simbol tertentu untuk perlindungan. Beberapa bagian buku ini berbicara tentang cara mencapai kehidupan yang lebih panjang atau bahkan keabadian, menunjukkan bahwa The Book of Soiga mungkin terhubung dengan tradisi alkimia.